Halo Uzoners, jadi sekarang gua udah sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Bisa dilihat di belakang itu ada All New Yaris Cross. Di sini gua mau kemarin kan udah test drive ya gue ya. Terus sekarang kita mau jalan agak jauh pakai Yaris Cross ini. Kayaknya sih hari ini dari Surabaya kita bakal ke Malang, terus kayaknya kita bakal ke Bromo juga. Jadi kita bakal ngetes, bakal siksa ini mobil buat jalan-jalan jauh, termasuk ke Bromo yang diketahui banyak trek nanjak gitu-gitu ya. Terus main pasir juga tentunya. Kita bakal lihat mampu nggak nih mobil yang satu ini buat menaklukkan medan di Bromo. Dan ini dengan varian yang hybrid, jadi SHEV ya kalau nggak salah. Kita bakal coba jalan. Jadi bukan selain performanya, kita juga bakal ngetes dari sisi konsumsi bahan bakar, irit apa enggak. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sekarang kita udah sampai di apa ya dibilangnya ya. Jadi ini arah ke Gunung Bromo, resto Bawangan dan Villa di sini. Tadi gue sempat bawa mobilnya dari Bandara Juanda Surabaya, terus sampai kita tol Probolinggo itu ada rest area, dibawa sama teman-teman yang lain. Jadi dalam mobil itu ada 4 orang, dan sepanjang perjalanan tadi kalau di tol sih ya itu tenaganya nggak tahu kenapa ya, kan gue nyobain yang di BSD terus cobain yang ini rasanya tuh lebih responsif gitu, lebih enak mobilnya. Mungkin karena odometer juga masih rendah, jadi rasanya tuh masih bener-bener enak banget mobilnya, tenaganya. Apalagi tadi sempat nyobain top speednya juga, karena di tol arah ke Probolinggo itu sepi banget. Kita coba tes top speednya, mentok itu di 164 sampai 165. Tapi semuanya masih enak, stabil, nggak ada getar di setir juga karena mungkin mobilnya masih baru ya. Terus kita ngehajar jalan yang nggak halus pun, tapi di kecepatan di atas 100 gitu masih enak banget, nggak terlalu gimana-gimana. Cuma ternyata ketika lewatin belokan-belokan itu kerasa body rollnya tuh agak limbung kemana-mana gitu loh. Jadi badan tuh goyang-goyang aja gitu kalau kita coba ngambil tikungan yang cukup ekstrim gitu-gitu ya. Terus ada feedback lagi dari setirnya, itu dia kayak electric power steeringnya kayak terlalu nggak ada feedback ke pengendara gitu, jadi kurang stiff, jadi kentengan banget. Yang bikin kita tuh kalau pengendalian terutama dalam tol ya itu harus benar-benar fokus dan perlu 2 tangan gitu buat megangnya, karena memang buat mengendalikan mobilnya. Terus tadi kita sepanjang perjalanan itu udah 128,1 km dari Juanda sampai ke titik ini di hari pertama. Konsumsi bahan bakar itu sekitar 13,0 km per liter. Jadi 1 liter tuh bisa 13 km. Dan itu emang kelihatannya boros ya, karena emang kita makainya tuh bejek-bejekan, ngebut-ngebutan. Terus jalanan dari Probolinggo sampai ke titik sekarang ini bener-bener menanjak, belokan segala macem tuh, banyak tanjakan yang curam juga. Jadi kita emang siksa si All New Toyota Yaris Cross ini buat ngerasain performanya segala macem. Kita butuh tahu gimana rasanya ya kan. Dan sekarang kayaknya kita mau break makan siang dulu. Mungkin nanti malam ke Bromo, tapi nggak tahu nih ke Bromonya pakai Yaris Cross apa enggak, karena di sini banyak banget Jeep, udah ada nomor-nomornya juga. Kayaknya sih bakal pakai Jeep, jadi nggak pakai Yaris Cross ini. Padahal suruhan pakai Yaris Cross ya, mungkin ada perizinan yang gimana nggak bisa gitu ya. Jadi kita lihat aja, kalau emang bawa Yaris Cross nanti kita review gimana rasanya bawa mobil ini sampai ke Bromo. Tapi kalau enggak ya berarti nanti kita videonya, reviewnya nggak sampai Bromo gitu aja. Oke, tonton terus videonya sampai habis.
Oke cuy, jadi ini di hari kedua kita udah nginep di Batu. Dan kemarin tuh dari Bromo turun, belum ya, nanjak dulu ke Bromo. Itu si Toyota All New Yaris Cross ini punya apa ya, tenaganya tuh emang masih cukup gitu buat nanjak ke Bromo. Tapi sayangnya kita tuh nggak sampai ke kalderanya, nggak sampai ke pasir-pasir Bromonya, karena ternyata nggak boleh. Terus akhirnya kita naik jeep buat ke pasir Bromonya, mobilnya ditinggal di suatu resto gitulah. Jadi emang nih mobil nggak kita bejek sampai ke Bromo, cuma emang sampai ke pegunungan Tengger itu nih mobil masih bisa nanjak, tenaganya masih oke buat nanjak-nanjak. Cuma memang concernnya itu ada di suara. Jadi suara mesinnya itu ngeraung banget sampai kedengeran ke dalam kabin. Dan itu apa ya, ya memang kita minta performa lebih ya, jadi memang suaranya pasti masuk apa segala macem. Tapi kalau misalnya kita nggak minta performa yang lebih, itu emang suaranya sebenarnya halus. Tapi kalau buat nanjak-nanjak gitu, jadi suara mesinnya tuh masuk banget, cukup mengganggu. Dan waktu kita turun dari Bromo, itu kan banyak turunan kelok-kelok gitu ya. Itu baru terasa ngecas baterainya pakai mesin. Jadi hampir sampai penuh, bahkan sampai penuh baterainya. Itu gara-gara kita pakai turunan nggak ngegas, kita cuma ngerem pakai engine brake gitu-gitu. Bener-bener itu baterai langsung terisi penuh. Dan kita bisa pakai mode EV kayak gitu-gitu deh. Dan dari turun Bromo kita jalan ke Malang, lewat tol. Ya impresinya kurang lebih sama lah ya, seperti dari Juanda ke Bromo lewat tol juga. Terus kita mengarah ke Batu. Dengan total trip itu sekarang itu ada di semalam sih kalau nggak salah sekitar 200-an apa 150 gitu. Dan konsumsi bahan bakar rata-ratanya itu 15,3 km per liter. Gila, irit banget ini. Buat sebuah mobil 1500 cc bisa 15,3 km per liter. Dan ini bensinnya udah diisi lagi. Kemarin harusnya udah berkurang sekitar 2 batang bensinnya selama perjalanan. Karena emang di tol pun walaupun bukan gue yang bawa, tapi performa dari Toyota All New Yaris Cross ini tetap dipacu terus gitu, karena kita mau cepet-cepet sampai Malang dan tolnya emang kosong. Jadi benar-benar kita full nyobain performa dari mobil ini. Nah ini di hari kedua dari kita sekarang di Kota Batu. Nggak tahu nih nanti jalan kemana karena emang nggak ada itinerary-nya ya dari Toyota. Kita lihat aja mau kemana. Kayaknya sih ini udah dikasih gelang mau ke Musim Angkut. Yuk tonton videonya sampai habis aja. Oke guys, jadi gue sekarang udah di titik terakhir. Kayaknya abis ini gue bakal ke bandara terus flight ke Jakarta. Jadi dari kemarin itu terakhir kan kita di Kota Batu ya. Itu kita dari Kota Batu langsung gaspol sampai ke Surabaya, untuk nginep di Surabaya. Nah dari Kota Batu itu kan kemarin dari yang Surabaya ke Bromo sampai ke Kota Batu itu udah kita tes konsumsinya. Terus dari Kota Batu itu gue riset lagi konsumsi bahan bakarnya, karena yang ternyata yang pertama itu kurang akurat karena belum di riset. Terus dari Kota Batu kita riset lagi konsumsi bahan bakarnya buat sampai ke Surabaya. Dan bahkan sampai ke sekarang itu catatannya ini benar-benar real yang kita pakai, dengan segala medan, naik turun, macet ya di Malang. Sampai kita juga ngerasain kecepatan tertingginya lagi di tol Malang Surabaya. Itu tercatat konsumsi bahan bakar tuh di angka 17,9 km per liter. Itu fantastis banget buat sebuah mobil 1500 cc yang dipakai performanya secara sungguh-sungguhan gitu. Kita butuh nanjak, kita butuh ngebut, kita butuh kenyamanan saat macet gitu ya. Itu benar-benar ngasih sesuatu yang kita inginkan secara performa, tapi juga bisa irit gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi sih kalau soal performa dan konsumsi bahan bakar di All New Toyota Yaris Cross ini. Cuma ada beberapa catatan seperti di fitur sebenarnya semuanya berfungsi dengan baik. Dari mulai adaptive cruise control, terus lane departure warning, apa segala macam, collisionnya itu juga semuanya berfungsi dengan baik. Cuma ada beberapa yang kurang pas menurut gua, itu di lane following assist. Jadi dia kan harusnya tetap, kalau garisnya jelas gitu ya, itu dia mobilnya bakal di dalam garis itu terus.
Nah kemarin kita coba di tol, garisnya juga cukup jelas, tapi ternyata mobil agak lari ke kiri sedikit ke kiri gitu, jadi bikin was-was sampai akhirnya fitur itu nggak kita pakai seperti itu. Terus ya seperti yang gue sebut waktu di BSD ya, visibilitasnya tuh kurang banget di dalam kabin sini. Jadi terutama kalau kita mengendarai itu belok ke kanan itu benar-benar kita harus gerakin kepala karena pilar A-nya ini gede dan spionnya gede, jadi cukup menghalangi. Dan ada beberapa bagian di dashboard sini kayak modul DVR, terus untuk dashboard yang banyak menggembung, itu bikin visibilitasnya ke depan itu cukup kurang. Seperti itu. Kemarin sih kita coba tes lagi, emang ternyata mentok kecepatan tertingginya itu di 165 km per jam. Dan kesimpulannya ya, mobil ini secara dengan harga yang 400 jutaan tuh value-nya masih dapat dengan fitur-fitur yang cukup lengkap ya kan. Kedapan kabin juga cukup baik, mesin oke, apalagi dengan hybrid irit banget. Itu value-nya masih dapat di harga 400 jutaan ini. Jadi ini aja video review all new Toyota Yaris Cross kali ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram Bayu Zone untuk mengetahui video-video review otomotif berikutnya. Dan sampai jumpa di the next video. Dadah.